contoh aja gini, antum adzan. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Boleh nggak? Coba aja nanti. Nih, zuhur, antum coba aja. Insya Allah diusir antum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gini, Pak. Ketika nama Rasulullah disebut, dianjurkan nggak baca selawat? Tapi konteksnya adzan kenapa tidak? Karena yang diajarkan Rasulullah. Jangankan ditambah sallallahu alaihi wasallam, antum tambah wawu aja salah. Wa asyhadu anna Muhammad. Makanya tolong diingat. Nggak ada satupun riwayat yang menegaskan, menunjukkan azan ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada wa asyhadu wa. Nggak ada. Antum cek. Yang pertama, al-bu'du 'anis sunnati dhahiran wa batina. Menjauhi sunnah Rasulullah. Menelantarkan sunnah Rasulullah secara zahir maupun batin. Zahir banyak sekali. Dari mulai pakaian. Nggak mau. Bahkan sengaja isbal. Zahir sunnah. Makan, pakai tangan kiri, minum. Itu sunnah, Pak. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, inna syaitan alladhi yakul bishimadihi wa syab bishimadihi. Setanlah yang makan, minum dengan tangan kiri. Itu. Kan bangga kan? Banyak orang yang bangga. Minum tangan, makan tangan kiri. Itu. Rawatib ditelantarkan, witir, nggak pernah. Qiyamul lail, sunnah. Walaupun itu nanti akhirnya wajib tidak wajib. 2 rakaat fajar, sunnah. Ini manasik, Pak. Manasik haji terutama, saya sering doktrinkan. Kenapa katakan doktrin? Bapak Ibu, kalau di acara pelatihan manasik, boleh ini sunnah, ini wajib. Ini kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau ibu bapak sudah niat, labbaik Allahumma bi umratin, pakai pakaian ikhram, nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Malik, yang ada Rasulullah. Udah lakukan apa aja. Jangan mabit, sunnah apa wajib ini? Rasulullah nggak pernah kok mendoktrinkan itu. Jalankan. Ya. Nah, makanya Rasulullah secara mendasar mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil manasik dariku semua. Nah, itu kadang-kadang ada orang, Masya Allah, Pak, sekarang ini fenomenanya. Anak sudah berani mengatakan fenomena. Kalau Bapak Ibu sekalian haji lihat, kalau sudah nafarsani lihat, ada peserta di sana, nengok kanan kiri udah pada kosong semua, takut hibrid ini datang. Nggak ada, Pak. Udah pada pergi. Bahkan di antara mereka, mabit di Musdalifah itu cuma mampir. Ya, bisnya masuk, keluar lagi. Yang penting, dia mengikuti suatu ucapan ulama, dia tidak mau tahu dengan praktek Rasulullah. Yang namanya mabit ialah menginap di suatu tempat walau lahdatan, walaupun sesaat. Itu yang dipakai. Begitu juga gunting. Gunting rambut adalah menghilangkan minimal 3 helai rambut. Ya, itu sudah cukup apa? Mencukur tahallul. Pertanyaannya, Rasulullah prakteknya gitu enggak? Habis kok. Dan yang kedua, secara uruf, Pak, saya tanya, orang yang menghilangkan 3 helai rambut, itu secara uruf dikatakan cukur enggak? Coba, antum datang ke tukang cukur, terus antum potong 3 aja, udah keluar. Alhamdulillah, Pak, saya habis cukur. Apanya yang lo potong? Masih utuh begitu? Ya, Pak, yang penting tadi udah saya hilangin 3. Enggak bisa dikatakan urfan wa syar'an orang itu apa? Cukur. Itu fenomena seperti ini kan banyak. Bahkan wudhu, Pak. Apalagi ibu-ibu yang mau kondangan, bukan ibu-ibu sini sono. Rambut diambil dikit. Ngapain ente? Garu-garu ente. Ya. Rasulullah SAW memberikan praktek jelas loh, Pak. Sampai disebutkan di dalam beberapa teks sunnah. Itu baca aja Bulughul Maram. Menarik ke belakang, kemudian ke depan lagi. Itu praktek. Kecuali Rasulullah membiarkan ayat fa idza qumtum minas sholati sampai wamsahu bi ru'usikum, itu Rasulullah memberikan penjelasan praktek. Berarti apa? Cara beragama Rasulullah di dalam wudu seperti itu. Nah itu loh, Pak. Nih, sunnah dhahirah. Sunnah batiniyah. Ya, di dalam masalah perlakuan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW, ya, diskriminasi terhadap ini
diutamakan, ini dicuekin. Sikap hati. Contoh, ada orang yang cuman serunya di dalam hal-hal sunnah tertentu saja. Tapi sunnah-sunnah lain ditelantarkan. Salat jamaah ke masjid, jarang. Tapi dia mendahulukan sunnah tongkat. Kemana-mana bawa tongkat. Itu penting lah ya. Tapi sebelum antum tongkatan, itu antum ke masjid dulu. Ya, kalau ke masjid bawa tongkat kan enak gitu. Ini enggak. Jadi diambil sebagian sikapnya hati dia. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan alaikum bis sabili was sunnah. Jagalah jalan dan sunnah fa innahu ma min 'abdin 'ala sabili was sunnah. Tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah. Dzukirallah faqsha'arra juluduhu min makhafatillah. Ketika nama Allah disebut, maka dia itu merinding bulu kuduknya karena dia itu takut kepada Allah. Ini sunnah dhahir, ini batinah. Nah, yang kedua, fenomena penistaan sunnah yang kedua adalah raddul ahadits as-sahihah, menolak hadis yang sahih. Dan ini banyak. Anehnya orang yang seperti ini enggak segan-segan menyampaikan hadis dhaif, bahkan palsu. Ditegur, cuek jawabannya. Mas, dhaif juga hadis ini. Ya, mending daripada enggak, kata. Ya Allah, parah. Saya pernah pertama kali umroh karena ana udah ini ngajar ya, udah. Tapi masih muda, dulu masih ganteng dulu. Nah, masih umur 31-an lah. Saya ikut umroh. Ya, masih kelihatan muda dan juga masih ustadz awalan lah gitu. Ikut umroh, ya, bimbing. Pertama kali umroh. Ini biasa kan ada mutawif kan ya, mutawif ceramah, baca hadis palsu. Akhirnya setelah selesai ceramah, ini banyak hadis palsu yang disampaikan, jadi telinga kan jadi nggak enak gitu loh. Akhirnya setelah ceramah, sini mas, antum tadi emang kurang bahan lah. Sahih Bukhari itu ribuan, sahih semua. Sahih Muslim ribuan hadisnya, sahih semua. Ya Allah mas. Itu Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. Antum sampaikan aja kagak habis itu untuk bimbing sampai sehari. Ngapain antum pakai hadis dhaif, ini palsu. Anak ini bayar pakai dolar asli loh mas. Antum kasih hadis jauh-jauh palsu kan gitu. Udah, dia akhirnya habis itu nggak nongol lagi. Aduh, nggak enak juga, kasihan dia. Tuh. Ya tapi kadang-kadang gitu Pak. Ya Allah. Kenapa gitu loh? Kok sempat-sempatnya waktu ceramah dibuang-buang untuk menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif yang sahih itu Pak, Masya Allah. Antum ceramain Sahih Bukhari itu Pak. Nggak habis itu 5 tahun. Nggak habis. Loh anak aja ngaji tafsir Ibnu Katsir Pak. Sudah puluhan tahun dapat cuman surat An-Nisa. Itu. Masya Allah, bahan untuk ceramah itu banyak sekali. Ya Allah, nyampe Madinah diceramah itu man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Kan hadis ini palsu itu. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku maka dia telah menjauhiku, ya enggak suka sama aku. Intinya gini Pak, antum closing semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi. Tolong catat itu. Semua hadis terkait dengan keutamaan ziarah kuburan Nabi adalah dhaif kalau enggak palsu. Enggak ada yang sahih. Itu udah closing tuh. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib. Makanya di sini Rasulullah mengatakan di antara fenomena penolakan sunnah adalah dia tidak mau menerima sunnah sebagai dasar hukum. Maunya cuman Al-Quran yang disebut dengan ingkar sunnah. Ingkar sunnah ini ada yang secara total nggak mau sunnah, ada yang menerima secara parsial, yaitu mana-mana sunnah yang sejalan dengan Al-Quran diterima, kalau tidak ditolak. Contoh, sunnah tentang larangan makan hewan yang berparuh kuat, bertaring kuat, nggak ada di Quran. Daging anjing, nggak ada di dalam Quran. Makanya ada sebagian kelompok, ini menghalalkan anjing. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang yang mungkin tampak secara zahir dia itu Masya Allah sangat taat, agamis, tapi ternyata nyate anjing. Ada, bahkan kelompok ini mengatakan anjing itu dagingnya halal kalau yang nyembelih anggota kelompok kita. Nah, berarti kalau bukan kelompok dia makruh gitu. Ini.
Karena dia yang paling tahu tata caranya untuk ini. Nah ini. Ada yang menolak hadis ahad. Intinya Pak, Allah ketika mengatakan atiullaha wa atiur rasul tidak pernah membeda-bedakan hadis ini ahad atau mutawatir, yang penting sahih. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu apa? Sunnah. Yang ketiga, fenomena penistaan terhadap sunnah adalah dia berpindah prinsip, tidak menjadikan sunnah dan perilaku hidup, perjalanan hidup sirah Rasulullah sebagai prinsip, tetapi mengambil kepada selain sunnah sebagai prinsip. Jadi mengambil selain sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW sebagai prinsip. Dalam apa? Dalam al-qiyadah, kepemimpinan, wasiyasah, wal fikr, wal filsafat. Bahkan Pak, kalau sudah sekarang berkaitan dengan pemikiran, langsung yang dimaksudkan adalah filsafat. Wa fil adab wal akhlak. Jadi ada orang beradab, tetapi adab yang dipakai bukan Islam. Contoh apa? Contohnya gimana Pak? Di sini orang dikatakan beradab enggak kalau ketemu orang sambil merunduk gitu? Kayak ya. Ada sebagian cara hormat itu sampai ruku. Bahkan di antara mereka menghormati ustadz itu, kiainya itu sampai ciumnya berkali-kali. Luar dalam, luar dalam. Akhirnya infeksi tangannya kiai. Itu karena yang mencium sampai ratusan. Di antara sekian ya mungkin ada yang ingusan macam-macam. Akhirnya infeksi. Akhlak, adab, tapi enggak Islami. Yang Islami, yang diajarkan Rasulullah ditinggalkan. Adab di dalam ketemu, mengucapkan salam tidak dipakai, tetapi yang dipakai sampurasun. Iya benar. Iya, jangan salah gue nanti. Ada lagi yang hanya selamat siang, sorenya nggak jelas. Itu. Antum pakai assalamualaikum 10 warahmatullah 10 wabarakatuh 10:30. Pahalanya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Sampai ketika kita nambahi lafaz, melazimkan lafaz itu nggak boleh. Makanya salah kalau orang ketika salam selalu melazimkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kenapa? Karena menambahi. Contoh aja gini, antum adzan. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Boleh nggak? Coba aja nanti. Nih, zuhur, antum coba aja. Insya Allah diusir antum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gini, Pak. Ketika nama Rasulullah disebut, dianjurkan nggak baca selawat? Tapi konteksnya adzan, kenapa tidak? Karena yang diajarkan Rasulullah. Jangankan ditambah sallallahu alaihi wasallam, antum tambah wawu aja salah. Wa asyhadu anna Muhammad. Makanya tolong diingat. Nggak ada satupun riwayat yang menegaskan, menunjukkan azan ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada wa asyhadu, nggak ada. Antum cek. Ini termasuk kesalahan-kesalahan dalam adzan adalah menambah wawu ketika wa asyhadu. Itu di dalam syahadat betul, ada. Ketika konteksnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi konteks azan, nah konteks juga baca salawat ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa kita nggak boleh? Padahal Rasulullah juga mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Kenapa Pak? Karena tidak ada perintahnya, itu aja. Sebagaimana kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, nggak ada perintahnya. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, nggak ada perintahnya ta'ala. Sayyidina, maka kita mencukupkan. Ini namanya mengikuti cara beragama, meniru cara beragama Rasulullah, ucapan, perbuatan, i'tiqad. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Nah ini enggak. Ada yang kadang-kadang dalam khutbahnya, dalam jum'ahnya
mengikuti aturan-aturan nafsunya atau mungkin kearifan lokalnya dan yang lainnya. Nomor 4, di antara fenomena penistaan sunnah adalah hilangnya kesyahduan ketika hadis Nabi dibacakan. Bahkan gaduh, riuh, dan di antara mereka itu lebih khusyuk mendengarkan satu nyanyian ketika dilantunkan. Oh, Masya Allah. Ketika mulai konser, khusyuk. Ya, fokus. Bahkan di antara mereka bisa menangis. Ini hadis Nabi disampaikan, cuek. Padahal Pak Abdurrahman bin Mahdi, ya, ketika hadis dibacakan, memerintahkan semuanya diam, khusyuk. Tidak ada yang bicara, bukan berarti tidur. Apalagi ngobrol, apalagi senyum-senyum, nengok kanan kiri, enggak. Bahkan ka'anna ala ru'usim at-tayr, seakan-akan hadirin yang hadir di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, seakan-akan di kepalanya itu ada burung. Supaya enggak terbang gimana burung? Ya, hati-hati banget. Wah, kalau nengok terbang. Gitu. Imam Malik itu, Pak, setiap mau mengkaji Muwatta, dia mandi seperti mandi junub. Membasahi kainnya menyemprot atau mengenakan pakaiannya dengan minyak yang paling wangi. Kemudian ketika nama Rasulullah disebut, hadis dibacakan, dia itu lemes, lunglai, bahkan tidak bisa diceritakan. Abu Ayyub As-Sikhtiyani dikatakan oleh Imam Malik, gurunya beliau, Abu Ayyub As-Sikhtiyani ketika dituturkan nama Rasulullah selalu menangis. Bayangkan sekarang, bandingkan. Ini dituturkan nama Rasulullah, joget-joget. Coba, salawat dijogetin itu juga banyak. Ya Allah, anak kadang-kadang, ya Allah, ini orang nanti kalau ketemu sama Rasulullah gimana? Ya, baca salawat, joget. Ya, antum lihat aja nanti. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lagu-lagu yang mengatasnamakan salawat apa? Joget. Mengatasnamakan salawat apa? Konser. Mengatasnamakan salawat apa? Melakukan berbagai macam ikhtilat, campur baur antara laki perempuan, dan itu adalah maksiat. Apakah itu yang dimaksudkan ungkapan kita cinta kepada Rasulullah? Apa itu yang mereka maksudkan mencintai Rasulullah itu tidak perlu syarat, nggak perlu dalil? Ya, nggak perlu dalil. Kenapa? Saya berhak untuk mencintai Rasulullah secara bebas, ekspresi secara bebas, karena Rasulullah cintanya itu luas. Padahal Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Mencintai Allah aja ada aturannya, apalagi mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatur tata cara mencintainya. Di antaranya, la tatruni, jangan berlebihan. Tapi kan seperti itu. Di antaranya, kita tidak hormat terhadap Rasulullah adalah ketika berada di Masjid Nabawi gaduh, tidak syahdu. Makanya Pak, saya kadang-kadang heran, ada orang yang ke Raudhah itu lari-lari, teriak-teriak. Betul, bisa sholat di Raudhah itu adalah sunnah, kemuliaan. Tetapi jalan menuju Raudhah dengan sopan, santun, tenang, khusyuk, syahdu, itu juga adalah sunnah. Nah, itu. Dan ini jarang dipahami. Dalilnya mana? Pernah ada orang pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab mengangkat suara berdua di Masjid Nabawi. Kemudian ketika itu Sa'ib bin Yazid tidur-tiduran di masjid, dilempar batu sama Umar. Ini menunjukkan bahwa tanahnya itu masih masih kerikil. Makanya tadi man massal hasa. Kenapa? Yang main-main kerikil karena memang lantainya itu masih tanah. Banyak potensi kerikil-kerikil yang bisa dimainkan. Itu ya. Kalau sekarang mungkin main HP. Ajib ada orang khutbah main HP. Gimana itu? Tutup HP antum, tutup. Itu crossing. Ya. Nah, ini yang sekalian, Sa'ib panggil dua orang itu. Kemudian dipanggil di hadapan Umar. Dari mana kamu? Dari Taif. Demi Allah, kalau kamu termasuk penduduk Madinah, saya pukul leher kamu. Maksudnya, saya tabok kamu kan gitu. Kamu keraskan suara kamu di tempat Masjid Rasulullah SAW yang Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu.
kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Mengangkat suara bisa berpotensi terhapusnya amal kalian yang kalian tidak sadar. Makanya kalau antum di Masjid Nabawi jangan teriak-teriak. Manggil temannya, ya kayak di gunung aja. Antum datangi, ya. Apalagi tengkar, itu. Apalagi transaksi kurma. Antum tadi udah beli kurma belum? Rutopnya di mana belinya? Nitip dong. Antum ngapain transaksi di masjid? Ya. Yang nomor 5 sekarang fenomena penistaan terhadap sunnah Rasulullah adalah mengecek, ya, mengecek, mengucilkan ahli sunnati wal jamaah, bahkan menggunjing mereka. Jadi mengecek, menjauhi, terus menggunjing ahli sunnah. Oh, jenggot tuh, kambing tua, tapi di forum rapat RT. Dia nggak ada, dikunjing, lewat, ya, dijadikan guyonan. Itu termasuk, Pak. Karena wa idza marru bihim yataghamazun wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladhalun. Oh, itu kan mereka orang-orang sesat. Makanya di sini, Pak, saya ajakkan kepada antum semua bahwa memperjuangkan sunnah ini berat. Di zaman akhir kita itu menjadi manusia paling sedikit. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, ya, ya ahlas sunnati tarafaqu, wahai ahlu sunnah, salinglah kalian berkasih sayang. Fa innakum min aqallin nasi adada. Karena kamu menjadi orang manusia, umat paling sedikit jumlahnya. Jadi antum jangan berharap kajian kita kayak konser mereka yang dihadiri 15.000, 20.000. Ya itu, ya nanti nunggu di mahsyar kali itu ya. Kalau ada kajiannya di sono banyak. Kalau di sini ini kumpulan sebandung nih segini. Udah, alhamdulillah, bersyukur. Karena Rasulullah juga Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, ya, bahwa ahli sunnah itu nanti akan menjadi ghuraba. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu berawal dianggap asing, nanti akan terasing. Didefinisikan dalam riwayat lain, al-ghuraba yang dimaksudkan asun salihun fi unasi suhum, manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang buruk, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dijelaskan di dalam lafaz lain, Rasulullah mendefinisikan ghuraba, manusia terasing, adalah an-nuzza' minal qabail, segelintir dari beberapa daerah. Ini komplek ini 3, 2, 1, 3, 4, kumpul, ya sekarang segini. Udah, pergi pun Masya Allah, keluar masuk nggak didengar sama RT. Oh, kalau mereka diketahui 5 bis, itu, wah mana selawatan, itu antum nggak didengar, keluar masuk aman. La salam wala kalam, seluman selamat. Nah, karena 2, 3 itu. Makanya antum jangan bergaya tomboy. Antum harus hati-hati. Dakwah ini pahit. Dikasih kapsul aja jarang yang mau minum. Tutup itu, Pak. Apalagi ditelanjangi. Ngeluh, Ustaz, anak di komplek ini dituduh Wahabi, Ustaz. Terus kenapa? Ya gimana, Ustaz? Antum baru kelas komplek, anak kelas YouTube. Sabar antum. Anak kelas YouTube. Antum lihat aja kembang Wahabi, antum browsing siapa. Aja antum, antum gimana? Dakwah kalau ngeluh-ngeluh begini, mas, repot ya, nggak bisa. Kenapa? Antum lihat, Pak, orang yang terakhir pembela agamanya Rasulullah, yaitu pemuda yang gagah berani dibunuh sama Dajjal. Dibunuh, dihidupkan lagi. Kamu juga masih nggak percaya saya ini Tuhanmu. Saya itu makin paham kamu itu Dajjal, itu kan gitu. Dibunuh lagi, dihidupin. Saya itu makin paham, makin jelas kamulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian dibelah jadi 2. Mati selamanya. Apa kata Rasulullah?
fa innahu min a'dhamin nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Ini orang paling besar di antara manusia mati syahidnya di sisi Rabbil Alamin. Seperti itu. Dan cerita semua para rasul, para nabi, Pak. Rasulullah memberikan satu berita, kan bukan hanya sekedar dongeng. Rasulullah ketika bercerita hadis di mana orang sekelompok umatnya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah mengatakan apa? Gimana? Rasulullah ketika itu kan ditampakkan ada nabi yang punya pengumat sekelompok. Ada nabi yang punya pengikut 1-2 orang. Ada nabi, kata Rasulullah, wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi enggak punya pengikut. Nabi Nuh aja Pak, dakwah 950 tahun. Dikatakan oleh Imam At-Tabari, umatnya cuma 4, istrinya sama anaknya 3. Coba bayangin. Kalau antum jadi guru TPA begini, pulang kampung itu. Ngapain ke Bandung di begini aja terus, gitu kan gitu. Pulang, tapi istiqomah. Antum cek, renungkan dengan baik kisah Nabi yang ada di dalam surat Yasin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ada nabi 2 didustakan kaumnya, ditambah 1 berarti 3. Itu pun pengikutnya berapa Pak? 1 itu pun datangnya dari Cilembu sana. Kotanya nggak ada yang ikut. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Satu orang ini pun dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, diinjek-injek kaumnya, disiksa sampai keluar tuburnya ketika sekarat dilempar ke dalam sumur. Makanya disebut dengan Ashabur Ras, kata Imam At-Tabari. Makanya kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud, yang dimaksudkan adalah orang ini, kata Imam At-Tabari. Seperti itu. Lah antum masih enak cuman dikatain Wahabi, ya Allah. Disenggol juga enggak, apalagi digergaji kayak tadi umatnya Rasulullah di akhir zaman oleh Dajjal. Kita ini sebetulnya sudah enak. Coba Pak ngaji ber-AC begini. Sampai ngantuk aja boleh. Udah kan gitu. Kan enak. Habis ngaji dikasih makanan kan. Nanti kan ada makanan kan. Gitu. Mudah-mudahan gitu. Coba bayangin Mbak. Imam Ahmad itu perjalanan dari Baghdad ke Mekah. Kemudian ke Yaman jalan kaki. Kemudian dia balik lagi ke Mekah, ditemukan murid-muridnya dalam keadaan lusuh, sakit-sakitan. Kepayahan karena perjalanan. Dan itu bukan diada-ada. Karena minimnya perbekalan dan uang yang dimiliki, akhirnya dia harus jalan. Antum punya mobil, punya motor. Ya? Berapa kilo Pak? Baghdad, Mekah sampai Yaman. Antum browsing aja, tanya Google ada tuh. Setelah nyampe di Mekah ditanya bagaimana kabar wahai Abu Abdullah, alhamdulillah. Tampak cukup payah dan capek. Iya, tetapi semua ini terbayar karena saya ketemu Abdul Razak sehingga bisa mendapatkan sanadnya Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, sanadnya Sa'id ibnu Musayyib. Jadi tidak ada sesuatu yang disesalkan sama sekali. Masya Allah. Makanya betul kata Sya'bi, yaitu seorang ulama ya ahli hadis yang namanya Syarahil ibnu Amr Asy-Sya'bi. Dia mengatakan, andaikan ada orang yang berjalan dari Damaskus ke Yaman untuk mendapatkan satu kata mutiara hikmah, tidak rugi. Betul. Itulah yang ditempuh oleh para ulama dulu. Perjalanan jauh dibanggakan untuk apa? Didedikasikan untuk apa? Talabul ilmi. Cuman sekarang berbalik. Perjalanan jauh keliling kota, keliling daerah, bahkan keliling negara untuk mencari uang. Itu. Kalau enggak cuman jalan-jalan. Camping, naik gunung sampai puncak yang paling berbahaya.
Andaikan dia mati, ragu akan kesyahidannya dia. Loh, ini thalabul ilmi, jelas syahid. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Tapi itu. Nomor 6. Bentuk penistaan terhadap sunnah di antara nomor 6 adalah menjauhi tempat-tempat yang diutamakan Rasulullah. Ya, seperti Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Al-Haram. Ziarahnya itu Masya Allah, sholat di sana 100.000, 1.000 sampai 500 di Masjid Aqsa. Sholat di Masjid Quba sama dengan umroh, ini kurang gairah ke sana. Termasuk juga hal-hal yang kaitannya dengan tempat-tempat masyair. Ketika haji ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, kurang bergairah, kurang semangat. Bahkan ke sana itu berat hati kalau bukan karena haji dia nggak mau ke sana. Makanya saking stresnya dilupakan dengan banyaknya ngerokok dan megang tasbih di Arafah. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Tapi banyaknya ngerokok daripada tasbih ini dzikir. Kita lanjutkan nomor 7. Adamu ma'rifati khasaidi Nabi, termasuk bentuk fenomena penistaan sunnah Rasulullah adalah tidak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan dan mukjizat Rasulullah. Bahkan diremehkan, direndahkan. Selanjutnya di sekalian, ya, nomor 8 adalah al-ibtida'u fid din, mengada-adakan bid'ah di dalam agama, menistakan. Ini penistaan yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ini penistaan yang paling menimbulkan banyak dampak negatif. Makanya saking bencinya Rasulullah memaklumkan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa, Pak? Karena kebid'ahan itu meragukan syariat. Kebid'ahan itu tidak percaya bahwa sunnah atau syariat itu sudah sempurna. Bahkan bisa saja memunculkan tuduhan Rasulullah berkhianat. Kenapa? Karena beliau menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum di dalam surat Al-Maidah. Allah tegaskan agama ini sempurna, tapi ternyata masih ditambahi. Berarti di sana ada sunnah susulan. Nyusul. Dulu belum ada, sekarang baru ada. Ini Pak, Masya Allah, bid'ah di dalam agama ini cukup merunya. Cukup dicintai. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena ahli bid'ah potensi untuk tobat itu sedikit. Ahli maksiat itu peluang besar. Contoh aja gini. Antum di pojokan komplek ada orang sekelompok berjudi. Antum datangin, Pak. Tolong Pak, jangan mengadakan judi di sini. Karena ini nggak baik dan juga mengganggu stabilitas lingkungan, nanti anak-anak kita itu akan niru. Oh iya ya Pak ya, terima kasih Pak diingatkan Pak. Coba antum datangi sekelompok orang yang sedang maulidan atau tahlilan. Pak tolong Pak jangan melakukan ini Pak, ini sesat. Oh sandal itu. Itu nggak mungkin. Sementara dasar taubat itu ada dua kan, menyadari kesalahannya itu salah, kedua niat kuat untuk meninggalkan. Ayat gimana? Maka itulah maksud dari ungkapan taubat ahli bid'ah itu tidak diterima. Alias, kata Imam Ahmad, sulit mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah nomor 9, al-ghulu fin nabi. Bersikap berlebihan kepada Nabi. Bahkan dianggapnya sebagai Tuhan, sebagai sumber keselamatan, sumber rizki ini, sehingga dicium-cium sandalnya supaya sandalnya bisa mendatangkan rizki. Ya, padahal belum tentu itu sandalnya Nabi. Surbannya belum tentu juga. Bajunya. Tabarruk boleh. Tapi betul enggak itu milik Nabi? Terus kemudian Pak, maaf. Terus apa makna hadis Rasulullah la tatruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam? Artinya di sini jangan kau sikap berlebihan seperti orang Nasrani bersikap berlebihan kepada Isa. Alias seluruh proses menuju mentuhankan Nabi itu dilarang. Nah apa ada? Antum lihat aja di dalam qasidah Burdah. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi kami berlindung kepada Allah kalau tidak melalui perantaraan engkau. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah
pemberian rizki, nikmat dunia akhirat, dan sebagian daripada ilmumu setara ilmu lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah. Rasul mengatakan, inilah alamul ghaib. Rasul aja tidak tahu yang gaib. Besok ini ada apa, perang ini menang atau tidak. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah nggak usah persiapan perang. Pasti menang. Badar pasti menang, Uhud pasti menang, nggak usah bawa senjata. Rasulullah pakai baju perang Pak ketika Uhud. Menunjukkan apa? Manusia biasa, ikhtiar. Apalagi punya ilmu kebal, enak dong, nggak usah pakai senjata. Dibacok, mental semua. Musuhnya kecapean, tempilingi satu-satu. Udah ya, aman ya. Udah. Aneh itu. Ilmu kebal itu. Katanya ini adalah ilmu yang datang dari Rasulullah. Ini ilmunya Abu Bakar. Ya Allah, Rasulullah pakai baju perang Pak, mengasah pedang. Ali yang begitu hebatnya juga apa? Pedang punya. Bahkan keistimewaannya pedangnya Ali kalau dibikin fighter itu menang terus. Lawan satu lawan satu itu. Nggak pernah kalah Ali itu. Karena memang Masya Allah, badannya Ali itu sangat bagus ya. Paling mirip dengan Rasulullah, jalannya Fatimah, badannya Ali, mukanya Ja'far. Itu sampai perutnya begini, ya, dadanya lebar. Ininya Pak, membentuk. Jadi hampir semua sahabat itu lebar atas, kecil bawah. Antum lanjutin sendiri. Karena apa? Kita nggak pernah jihad. Akhirnya apa? Kecil atas, gede. Ya gitu ya. Antum bayangin Pak sekarang, antum aja coba latihan nanti. Ya. Antum bikin pedang yang panjangnya 1 meter. Antum giniin aja sehari penuh. Kira-kira kemeng gak? Itu enggak remeh Pak. Coba bayangkan pedangnya sahabat itu ada yang kadang-kadang 2 meter. Bayangin. Itu ya. Seorang sahabat yang gagah berani seperti Khalid. Seorang sahabat gagah berani ya. Seperti Rukana. Ya. Itu yang membanting orang dengan mudah. Terus kemudian nomor 10, ya, termasuk penistaan kepada sunnah Rasulullah adalah tidak bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Bahkan Rasulullah nyatakan sebagai orang yang bakhil. Dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang didoakan buruk. Raghima anfu rajulin, celaka itu orang yang dengar namaku disebut tidak baca solawat. Terus kemudian antum kehilangan pahala besar karena man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Dan kemudian antum kurang punya hubungan dengan Rasulullah. Makanya ketika namanya disebut di majelis manapun, hatta sampai Anda dengar adzan. Mau adzan langsung atau tidak langsung, karena di sini Rasulullah tidak mensyaratkan namaku disebutkan di tulisan, di visualisasi, di audio visual, dimanapun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baca. Walaupun gak antum teriak-teriak di hati antum. Nah yang terakhir termasuk penistaan terhadap sunnah Rasulullah SAW adalah kurang menghargai sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan mengkerdilkan, mencibirkan, ya, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya. Gak mau tahu tentang kedudukan sahabat Nabi. Ya. Bahkan kalah sebagian orang Nasrani. Pak, kalau antum ketemu orang Yahudi yang taat ke agamanya, tanyain, siapa orang yang paling mulia setelah Nabi Musa? Dia akan menjawab, sahabatnya Nabi Musa. Kalau antum ketemu orang Kristen, ya, antum tanyain, Kristen yang taat, siapa orang yang paling mulia di agama kamu? Pasti dia akan menjawab, sahabatnya Nabi Isa. Dan bandingkan dengan sekelompok umat Islam sekarang, kalau ditanya, bagaimana komentar Anda kepada sahabat Nabi? Ada yang cuek, ada yang hanya sekedar ngetahui namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak tahu kedudukannya, fadilah keutamaannya di agama ini, jasanya di agama ini, perannya di agama ini, nggak tahu. Bagaimana subhanallah peran-perannya mereka satu persatu di dalam memenangkan perang-perang bersama Rasulullah, menghantarkan Islam sampai seantero dunia. Bahkan Pak,
Itu cek. Sahabat Nabi itu ketika haji wada jumlahnya berapa? 110 sampai 200, 120. Yang dikubur di masjid di Baqi berapa? Cuman 50.000. Berarti sisanya itu keluar. Makanya ada yang wafat di Turki. Seperti siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Tua, Pak. Sudah umur 80-an. Karena mendengarkan hadis Nabi bahwa nanti akan ada pembebasan kota Konstantinopel. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Dia datang untuk itu. Bahkan Yazid ibnu Muawiyah ketika itu kasihan, antum udah begini. Saya tolong carikan tempat yang paling terdepan menghadapi pasukan ini musuh-musuh tersebut. Bukan sekarang ditempatkan di tempat yang paling aman supaya nggak diserang musuhnya. Carikan tempat yang di situ paling dekat dengan musuh. Ya, setelah dikasihnya carikan tempat. Cuma hadirin sekalian, ketika sampai di sana kondisi tubuhnya, kesehatannya sudah sangat parah dan akhirnya meninggal dunia sebelum perang. Masya Allah. Bayangkan orang-orang sekarang masih muda, umurnya masih 17, penampilannya kok kayak 71. Diajak kebaikan maksudnya. Tapi Masya Allah kalau diajak ngopi, umurnya 71 jadi 17 lagi. Diajak untuk mancing, apalagi, wah ini boleh lagi umur saya. 72 jadi 27. Gitu. Ini, bandingkan dengan mereka yang dulu bersemangat untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW.